Pak, lu masih inget gak? Lu pernah prediksi Bitcoin? Bitcoin. Ada sih beberapa iya. Dan lu tahu gak? Sekarang Bitcoin di 36 ribuan dan itu udah naik 60%-an dari analisa lu. Oh, Di bulan Februari 2023. gua ada analisis itu ya? Iya. Oh, yang pakai wave. Iya, nah, ini biar kita ingat bareng-bareng sama teman-teman bisa lihat di rumah. Kita nonton dulu cuplikannya. Yuk Ya. kita nonton. Kita perhatikan dulu pada saat Anda melihat area unfilled order di sini. Ini yang membuat saya menunggu sebenarnya cukup lama ya. Dari 2022 saya tunggu dia drop sampai ke bawah dan ternyata di area unfilled order weekly chart ini membentuk falling wedge. Ini poin pertama. Kalau di weekly chart membentuk falling wedge dan kemudian EMA 90-nya di atas, maka ini akan menjadi target minimum 27.600 sekian. Selama titik C ini tidak ditembus, maka kita akan melihat target price di atas tercapai. Berapa target price? First target price adalah 33.995. Angka ini diambil dari Square of Nine daripada William Delbert Gann. Oke, saya coba minta bantuan daripada konsep Square of Nine-nya, karena beberapa level saya sudah coba, cukup bisa diamati, dan ini adalah next step, di mana next step ini diikuti dengan intermediate target 41.850. Nah kan, Astaga. gimana sih? Aduh, lu lupa Pak. Jadi, itu Bitcoin masih di 20 ribuan dan sekarang di 30 ribuan. 64%. Gue lupa ya. Gila Pak. Tapi bohong. Enggak, sebenarnya gue nggak lupa. Gue nggak lupa. Dan gue ada beli satu posisi Bitcoin. Ya, Ya, tapi itu gue beli Bitcoin posisinya kecil sih, nggak gede-gede banget. oke. Di Dan- spot atau di mana? Di CFD, di CFD. Orbitrade. Oke. Oh, di Orbiter ada Orbi. Wow. $11.000. 25.890. 25.000. Ini kurang lebih setelah waktu gue publish analysis. Tapi sampai sekarang gue tahan karena ini akan sampai 41.000 sesuai analysis. Tapi itu lagi floating berapa? ini lagi floating 11.000 kan? sekarang kan $11.000. Gue cuma masuk satu lot. Iya. Dan- Cuman Iya, cuma satu lot. Karena kan biasanya kan kalau lo lihat kan gue Iya. ini ada gue saham Meta juga yang gue beli kan. Gue nggak rekomendasiin karena terus terang gue di Bitcoin untuk price action dan astrologinya Iya. gue masih research. ya. Tahun depan, Tahun kurang depan. lebih bulan-bulan ya mungkin gue nggak peduli halvingnya Iya. karena gue bukan orang yang mengikuti fundamental Nah, halving. begini, sebelum lu ceritain tentang analisa lu, masalah orang nih Pak, dari dulu pas zamannya COVID sampai selesai COVID, mereka itu bilang, wah ada halving, Bitcoin turun, mereka beli terus, Bitcoin naik, mereka beli terus, sampai akhirnya nyangkut puluhan Nyangkut persen. gila-gilaan. Temen gue banyak banget yang gila dari Bitcoin. Gue juga ada satu investasi 50 juta gue beli tapi bukan Bitcoin, beberapa yang lain nyangkut sampai sekarang. Ya udahlah, gue biarin ada BTT, BitTorrent kan. Ya, Terus ya, ada ya, lagi ya, yang ya. lain lah gitu. Terus gue ada mining crypto juga dan miningnya Oke. sekarang nggak jalan karena ETH kan diganti. Oh iya, main Ya whatever itu bagian daripada resiko. Yang gue juga masih terbuka sama kalian. Tapi yang jelas ini adalah salah satu bukti gue jalanin kayak gold yang nutup gap 1870 Ya. sampai sekarang kan gue masih Sampai pegang, floating, gue ya. lock. Yang ini bener-bener gue buy dan gue masih hold. Tapi gue nggak kasih di E-Club atau manapun karena yang gue nggak yakin 100%, gue hanya trading untuk diri gue sendiri. Ya karena gue tahu, karena ketika lu publish sebuah research kan lu jual kredibilitas. Ya, kalau research gue yakin harusnya seperti itu, tapi belum tentu gue bikin analisis, belum tentu gue pribadi kayak, aduh gue masuk gede nggak ya? Tapi analisisnya oke, karena beda nih antara membuat analisis sama trading itu dua hal yang Iya, berbeda banget. paham. Ya, kalau lu levelnya udah cukup paham, memahami, memiliki filosofi yang jelas, lu akan tahu tidak semua analis itu bisa trading dan tidak semua trader bisa nganalisis. Ya. Dan ada kalanya analisis lu kalau lu tradingin lu kalah, tapi kalau misalnya kasih ke orang lain menang. Nah itu mah kejadiannya sama gue. Banyak kan? Gue bikin report bagus, begitu gue tradingin busuk. Busuk. Jadi kayak gini kan gue masih profit nih. Ya. Jadi kesimpulannya yang bisa gue bagiin ke kalian semua, Bitcoin tuh ternyata respect sama Elliott Wave. Ya, ini gue terakhir lihat gambar lo Nih. ada ABC ya. Kalimat gue ini aja, Heeh. kalau kalian ngerti tentang value, kalian respect tentang ilmu pengetahuan, satu kalimat aja, Bitcoin respect Elliott Wave. Bitcoin respect ABC analysis. Harusnya lu akan bilang, thank you banget ya, gue beruntung banget gue nonton video ini. Iyalah. Karena ini kesimpulan yang selama 2,5 tahun Ya. gue try and error dan akhirnya
it works. Jadi memang dari ribuan sampling yang gue lakukan, kesimpulannya wave analysis bisa dipakai. Dan waktu gue nganalisis Bitcoin itu gue pakai irregular flat correction. Elliott Wave lah itu ya. 335. Oke. Dan gue himbau, konten gue kan publish udah lama. Februari 2023. Please, analis lain yang punya martabat dong. Yang punya harga diri lah. Kenapa emang? Gue nggak perlu sebut nama. Oke. Ada analis yang jiplak view gue. Exactly pakai gaya wave-wavean, padahal dia nggak ngerti wave. Gue bukannya nggak seneng sih. Saya berbagi untuk orang lain pintar, tapi lu jangan ngambil angle orang lah. Ya. Itu najis hukumnya di dunia Ya, analisis. plagiarism juga lah ya kan. Contoh, Mandiri Sekuritas ngeluarin outlook misalnya tentang Astra International Buy. Habis lu Sekuritas abal-abal, lu analis abal-abal, lu download analisisnya mereka fundamentalnya, lalu lu cuma copy aja, targetnya lu ala-ala, lu bikin buy Astra International, habis lu katalisnya lu tiru-tiru angle-nya. Dan itu nggak boleh kan? Itu najis namanya, nggak ada hukumnya, tapi Oh, nggak ada memalukan. hukumnya tapi ya. Itu etika. Etika ya. Jadi gue tahu orangnya siapa, gue kenal. Ya dia bisa aja deny. Tapi setiap goresan grafiknya, di zaman gue bulan Februari nggak ada yang menganalisis pakai Elliott Wave 335 irregular correction. Ya, benar. Di Indonesia sekarang makin langka orang yang ngerti wave sangat mendalam. Gue belajar wave dari tahun 2009, ya kan. Mungkin teman-teman yang pakai, yang mungkin sekarang udah punya sertifikasi CEWA gitu, tapi orang ini nggak punya CEWA. CEWA itu certification Elliott Wave. Ya, certification Elliott Wave. Ya, itu gue lihat analisisnya, dipublish di YouTube. Malu-maluin boy, gitu. Jadi gue juga menghimbau analis tuh harus punya jati diri lah. Lu Ya. jangan plagiat. Semua orang memang bisa aja dia ngomong, bisa aja kan analis lain lihat 335. Lu kalau bikin 335 lu duluan, jangan gue duluan Februari. Setelah Iya, gue benar. buat videonya udah ditonton orang banyak, sekian bulan begitu naik, baru lu seakan-akan bilang, oh ya ini karena Elliott Wave bla bla bla. Ya. Itu nggak boleh. Tapi gue nangkep satu hal yang nggak bisa ditiru sama orang lain di Indonesia ataupun kayak di luar negeri. So far gue melihat analisis Bitcoin ini nggak ada yang pakai. Jarang. Nih, gue kasih lihat gambarnya. Ini apa? Nah, itu lagi tuh. Ini apa ini? ini dukun mana ini? Ini bisa jelas dikatakan loh, mungkin kata-kata lu gua beruntung. April sampai Agustus diperkirakan Bitcoin naik. Ya. It's happen. Gue masih belum 100% yakin kayak gue nganalisis gold. Terus terang aja, sekali lagi, gue tuh belum memahami 100%. Ya. Brother gue Angga, dia jago fundamental. Ya. Dan dia ngomong, gue nggak ngerti urusan teknikal. Tapi gue sering kalau, gue sendiri kan ada investment Bitcoin ya. Ya. Gue suka lihat video dia gitu. Jadi nanti kapan-kapan kita collab lagi lah sama Ya brother. karena kan kalau Bitcoin kan blockchain dan itu Ya, dan dia itu jago luas banget sih. dan gue nggak mendalam itu. Gue Ya. lebih karena kalau kayak misalnya kedokteran aja lu kan nggak mempelajari manusia, kan ada spesialis mata. Iya, ada spesialis. Bahkan betul. spesialis mata pun ada berbagai macam. Jantung aja ada yang Ada yang kardiolog, bedahnya dan karena lain-lain, ya ya. kan. Kan gua Bitcoin gua melihat dari cycle-nya, Ya. price action-nya. Heeh. Kalau di Indonesia yang cukup menurut gua kredibel bro Angga gitu. Ya kan. Jadi kalau gua lihat dari situ dan itu gua masukin model astrologi. Ini model astrologi. Oh, berarti ini model astrologi. Iya. Jadi lu bisa kelihatan nih kan arahnya dan lu ngomong di video itu gue inget banget April sampai Kenyataannya Agustus. gimana ya? Karena gua terus terang Naik. ini lupa gua kalau Naik, ini. Pak. Naik loh. April Agustus. Iya. Jadi pas masuk bulan April tuh udah mulai rally ke atas. Periode bulan April sampai Agustus diperkirakan either dia sideways atau lanjut up. Itu terus terang saya nggak even aware sampai ini Robert kasih tahu nih. Sumpah nih, Bet. Iya. Lu kasih lihat. Jadi Kalau gue kan ngefans banget Pak Cita. iya. Kalau nggak lu nggak mungkin jadi CET. Kan? Iya, benar. Tapi kadang apa yang gue bikin analisis tuh gue lupa, dan ini akan menjadi catatan. Berarti tahun depan gue akan lihat apa sih kemarin yang gue bikin, kenapa April sampai Agustus, sama gue lupa. Itulah manusia dan gue selalu Iya. terbuka sama lo orang. Jadi kita akan coba berusaha membuat analisis yang sebaik mungkin dan menemukan cycle-cycle-nya, dan gue akan share ke publik. Semoga yang nonton ini mereka bisa mengapresiasi, Iya, dan iya, nggak iya. ada lah dari YouTuber sebelah bully-bully ke sini, booster udahlah. Iyalah. Ya kan? Karena Pak, sebelum kita bikin video ini kan sekarang jam berapa? 1:30. Iya. 1:30 pagi. Gue tuh sebelumnya survei dulu di TikTok kita, di TikTok Astronaci. Banyak minta ya Bitcoin. Iya, aku bilang gini, guys, gimana kalau misalkan gue bikinin video tentang Bitcoin, prediksinya itu komennya rame, Oke, jadi- mau banget. Karena dia sekarang ini kan adalah leader atau head di Astronaci untuk ngurusin Mantap. konten. Karena dia analis dan dia CET gitu kan. Jadi dia paham. Dan terus terang itu waktu gue buat konsepnya memang gini. Analisis Astronaci kan satu price direction, kita Iya, pakai astrologi, betul. dimasukkan ke dalam model, ketahuan nih, seret. Iya. Mungkin bisa dikatakan lu bilang hoki aja ya, anggap aja itu hoki. Tapi paling nggak dari situ nunjukin bahwa ini layak untuk diteliti kembali. Iya.
bahwa 1 tahun ini 2023 gue udah bener, berarti 2024 sampai 2030 gue harus tetap maintain dengan metode yang sama. Iya. Kedua, wave analysis irregular correction 335 itu valid. Karena di ending wave C yang 5 tadi, kalau lu lihat di layar itu ada falling wedge. Iya, benar. Dan gue juga gambar kan 3 gerakan ke atas. Iya. Nah sekarang gue bongkar, kenapa sih gue bilang zigzag kayak begitu dan kenyataannya zigzag? Karena setiap muncul 335 akan diikuti dengan zigzag 3 gerakan ABC atau dia nanti akan 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum dia muncul 3, 4, 5, gue pasti akan expect itu ABC dulu. Berarti sebelum masuk ke wave 345 dia ABC correction dulu. Iya, makanya kita gambarnya 1 or A, 2 or B, atau 3 or C. Kita nggak bisa menjudge bahwa dia pasti 1. Iya. Tapi kalau misalnya gue bikin di time frame-nya itu gede, di weekly, itu pasti jadi. Oke. Gitu. Jadi maksudnya lebih kelihatan. Nah, Tapi berarti di video ini lo bakal kasih analisis iya, lagi dong? langsung aja kita lihat bagaimana sih updatean dari analisis yang kemarin. Yuk, stay tune. Nah, ini yang kita ngomong waktu itu, ABC correction ya. Yap. Ya, jadi A, B, C, ini irregular flat correction dan di dalamnya 5. 345-nya menjadi falling wedge. 34. Gimana tadi? Irregular correction. Irregular flat correction. Oke. Jadi B-nya lebih tinggi, Heeh. kayak double top seakan-akan. Iya. Ini gua tahun 2011 pernah ketipu. Gue pikir double top, gue short sell di sini di GBP USD, tiba-tiba meledak naik. Dari situlah gue ngerti bahwa irregular correction seakan-akan kayak double top. Tetapi ketika Anda ngelihat naik A ke B-nya 3, ini menjadi kompleks double top, lalu ke bawahnya 5, 1, 2, 3, 4, 5, apalagi dia membentuk falling wedge di bawah, ini bahaya banget di weekly. Makanya gue langsung gambar 3 gerakan, ya kan? Dan ini melampiaskan kayak ABC. Nah, sekarang baru kita update. Potensial naiknya tuh sampai 50.650. Tinggal kita cek, mungkin nggak dari teman-teman yang percaya tentang halving itu, prediksi mereka kalau sampai dia halving bisa nyampe 56-50 nggak? Nah, di sini kita perhatikan kenaikan dari poin ini ke atas, ini kita akan label sebagai, ya, ini 1. 2-nya di sini, ini bikin running correction. Running correction. Ini termasuk bagian daripada flat correction juga. Ada 4. Flat correction salah satunya adalah irregular, regular, ada running correction. Oke. Ya kan? Nah, ini dia nih. Jadi ini ABC. Ini adalah running correction karena atasnya lebih tinggi dan bawahnya tidak lebih rendah. Maka sekarang kita menghadapi 2 ke 3. Jadi ini bakal kenceng. Tapi ini tarikannya berarti bakal impulsif sampai 41 ribuan segitu lah 41.000 itu pertama. Ya. Itu target pertama sesuai yang di video gue sebelumnya. ya. Dan bisa jadi nih endingnya justru ini 3-nya bisa jadi sampai sini. 3-nya panjang malah. Panjang, iya. Jadi 41-nya ini nanti ya pasti di tengah-tengah sini lah. Ini kan 41-nya kan. Ya. Jadi intermediate targetnya ya gue ambil kayak separuh jalan ya. Jadi ini update yang terbaru. Dan berpotensi nyampe ke 56-50 lalu turun cukup lama nanti. Ya. Mungkin 2024 tengah gitu ya atau bahkan 2025, gue nggak ngerti. Ini mungkin setelah halving nih malah. Ya. Karena kalau kita lihat di sini kan ini April nih. Kalau kita lihat diagonalnya sama, ini April. Terus dia turun nih sampai Juli 3 sampai 5 bulan. Terus kemudian dia bablas ke atas, ini mungkin 2025 ya kalau Wow, ini berarti outlook panjang banget. ya, ini outlook panjang karena weekly. Nah, sekarang kan kita concern di 2 ke 3. Dia udah naik tuh. Tinggal gue lihat di sini sekarang. Nah, ini enaknya kalau kita ngerti wave analysis yang benar. Ya, ini jangan diplagiat lagi nih analisis ini ya. Minta tolong teman-teman netizen untuk kawal lah kalau ketemu analis najis yang suka copy-copy analisis tuh di remind gitu ya. Di remind. Ya, ini kan 2 ke 3-nya kan kemungkinan ada subdivision. Nah, ini kalau kita mau beli saya tunggu di 32.000 kira-kira misalnya. Berarti support kritikalnya 32 Ya, ribuan. 32.000. Ini mesti kita update lah nanti Ya. gimana. Tapi yang jelas ini kan kalau pada nanya outlook-nya, sementara ini gambaran besarnya begini. Nah, dalam perjalanan di 2 ke 3, kalau ada correction minor movement, kita gabungkan minor movement di dalam primary trend-nya dia, ya itu kita bisa persiapkan buy on weakness. Oke, 2 question. Ini pasti pertanyaan orang yang nanti bakalan rame di komen. Pak, gimana kalau misalkan gue udah beli di bawah, posisinya gue take profit dulu atau gue hold aja di Ya, bawah? gue sih kalau udah terlanjur pegang lama, selama dia belum ada indikasi bahwa dia patah di 2, gue akan tahan aja. Berarti selama belum patah di wave 2, lu Iya. masih hold? Hold. Oke. Terus kalau yang posisinya di atas? Ya, Yang puluhan persen ya, ya kita kan minusnya. lihat sekarang target realistisnya 56-50. Ya. Kalau ada duit boleh nambah posisi pada saat correction average kan. Gimana caranya kalau dia nyangkutnya di 63 ya pokoknya average lu harus 56-50. Ya. Sebisa mungkin di situ.
Dan itu pun kan mesti harus dilihat ya, gabungkan kalau yang ngerti tentang fundamentalnya ya udah lihat lagi tentang fundamentalnya. Iya, dan ini juga nggak bisa semena-mena. Ini kan outlook besar ya kan. Outlook Jadi besar. teman-teman juga sebenarnya harus bedah lebih dalam lagi tentang detail. Yang jadi masalah seringkali nanti tanya gini, baru turun 2 candle, udah bilang katanya mau naik 50, 60, 50, ini Itu gua sering- pites nih ya kan. Itu sering kejadian di YouTube lo kan. Iya, sekarang kan ini weekly ya, gue ulang ini weekly gitu. Ya. Garis-garis ini targetnya tuh masih jauh. Baru turun 3 candle atau 4 candle aja udah teriak-teriak. Katanya benar. naik analisis apa Anda lu, anu aja apa, nggak usah perang bintang apa segala Iya, macam. iya, iya. Nah, yang macam-macam kayak begini semoga udah segera ngeblok channel Astronaci Iya, aja. Gue nggak benar. perlu juga capek karena pembahasan kita ini untuk trader yang smart, man. Oh iyalah, jelas lah. Kan selalu orang bilang kan, apa sih Astronaci itu ribet banget analisis. Ya ribet buat yang nggak ngerti. Ya. Analisisnya Astronaci itu berbobot dan hanya orang intelek yang memahami. Betul. Sombong dikit kita. Enggak lah, tapi yang jelas tugas gua bukan untuk itulah. Kalau kalian nggak suka ya blok aja. Tapi kalau kalian merasa ada value-nya dan ini kan update dari yang kalian minta Betul. sebenarnya. Ya udah ini gambarannya. Mudah-mudahan nyampe karena gua nggak ada kepentingan juga. Dan gua kasih disclaimer ya. Kalau sampai dia break 2 dan sideways terus keluar aja dulu. Gitu. Berarti break 2, sideways terus, itu Ya. itunya lah ya. Ya mudah-mudahan Gambarannya. karena kan secara teori yang kita percaya kan sekarang kita wave analysis gitu. Oke, ya. Jadi di bawah 24.000 selama dia bertahan di situ ya udah biarin aja itu. Oke, mantap. Update-nya keren. Gila bos, mantep banget di Bitcoin. Jadi ini gua harap buat teman-teman semua bisa ngikutin analisisnya dan tentunya pasti disclaimer on. Disclaimer lah, kembali ke resiko masing-masing, Ya. ya kan. Kalian compare aja gitu. Ada kok expert-expert kripto yang lain. Kalau Astronaci lebih fokus ke cycle price action karena sekali Ya. lagi ada dokter spesialis jantung, itu pun ada kardiolog, ada yang tukang bedah. Ya. Ya kalian decide sendiri gitu. Misalnya, gua kasih referensi buat Bro Angga gitu ya. Kalau buat fundamentalnya dia Ya. neliti cukup dalam dan dia bukan orang sembarangan karena terlalu banyak influencer sesat. Ya. Jadi kita mesti encourage nih ada influencer yang bagus. Jadi ini bukan endorse, ini tanggung jawab moral gua. Ya. Ya mudah-mudahan Bro Angga juga lihat video ini gitu. Dan kalau gua spesialis Price action ya. section sama astrologinya. Karena gue udah nemuin ada beberapa planetary aspek yang bekerja juga. Dan dukung gue Astronaci untuk terus mendalami dan mudah-mudahan di 2024 itu bisa makin bagus. Terutama karena di Orbitrade itu kriptonya banyak banget. Iya, gue udah lihat kripto baik banget. Dan yang uniknya Pak, gue sukanya itu kripto kan kadang kan volatile banget ya. Iya. Dan di Orbi itu tadi lu bilang bisa short selling Bisa juga. sure, karena CFD. CFD. CFD futures dan bukan yang modelnya kayak broker yang dari Cina itu. Misalnya broker kripto. Gue nggak ngomong itu jelek, tapi Iya. ada alternatif lain bahwa lu dengan modal kecil banget, ya, lu bisa trading instan dan cepat melalui CFD. Dan itu diperlakukan seperti kayak lu trading gold juga sebenarnya. Umum lah sebenarnya kalau orang-orang tahu udah umum, tapi enaknya apa? Bagi lu yang lebih suka untuk lihat cycle dan lu biasa udah trading kayak di gold, di futures market, di forex gitu ya. Ini bukan binary loh. Iya. Ya ini CFD sama gitu kayak gua trading ada leverage-nya, Iya. tapi ya lu enak bisa lihat pattern-nya langsung eksekusi, mau turun lu bisa short sell, mau naik lu bisa buy. Benar banget. Kalau binary mungkin baju penggemar di sini udah berlian semua. Iya. Berlian semua kan. Mantap. Oke guys, Oke. ini analisis Bitcoin keren banget, disimpan dan bagikan. Bagikan buat yang lainnya, sampai ketemu di episode yang lainnya.